Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argi Ramadhani, NPM 17640155. Di video kali ini saya akan menjelaskan konsep perencanaan dan pengendalian proyek dalam manajemen proyek. Dosen pengajar Bapak Adi Surya, STMT. Berikut penjelasannya. Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur, untuk teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area ataupun pada beberapa area. Di bidang arsitektur dan teknik sipil, konstruksi adalah suatu proses yang terdiri dari bangunan atau perakitan infrastruktur. Biasanya pekerjaan yang dikelola oleh manajer proyek dan diawasi seorang manajer konstruksi, insinyur konstruksi, atau arsitek proyek. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengelola sumber daya proyek menjadi satu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Selain itu, proyek konstruksi memiliki 3 karakteristik, yaitu bersifat unik, membutuhkan sumber daya, uang, mesin, metode, material, dan membutuhkan organisasi. Pengendalian proyek sama halnya dengan perencanaan dan penyusunan jadwal proyek dan jaringan kerja pada suatu proyek konstruksi, maka suatu pengendalian proyek yang efektif memerlukan teknik dan metode yang spesifik. Untuk maksud tersebut, disusun metode dan teknik pengendalian berbagai aspek kegiatan proyek. Yang terkenal diantaranya adalah analisis varians untuk biaya dan jadwal, konsep hasil nilai, earnest value concept untuk biaya, jadwal dan kinerja proyek, serta rekayasa nilai, value engineering. Berikutnya, ukuran, macam, dan siklus proyek. Ukuran proyek ditentukan oleh jumlah tenaga yang terlibat, jumlah waktu yang diperlukan, jumlah biaya yang diperlukan, macam kegiatan, macam dan jumlah hubungan antar kegiatan dalam proyek, macam dan jumlah hubungan antara kegiatan di dalam proyek dengan pihak luar. Berikutnya, macam proyek. Proyek kapital, proyek pengembangan produk baru, proyek penelitian dan pengembangan, proyek sistem informasi, proyek yang berkaitan dengan manajemen perusahaan. Berikutnya, siklus proyek, yaitu konseptualisasi, pendefinisian proyek, penyusunan dan pengorganisasian, pelaksanaan proyek, dan penyelesaian. Selanjutnya, definisi manajemen proyek. Definisi manajemen proyek merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan dengan menggunakan pendekatan sistem dan hierarki vertikal maupun horizontal. Manajemen adalah usaha manusia untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Dalam proses manajemen, komunikasi merupakan hal yang sangat esensial karena sangat berguna untuk memperlancar kerjasama antara elemen-elemen di dalam proses tersebut. Secara umum, proses manajemen dan dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu: yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu suatu proses pemikiran dan pembuatan suatu strategi, tindakan dan hubungan yang diperlukan untuk tercapainya tujuan secara keseluruhan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dalam sebuah kerangka usaha kerjasama dari kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Usaha mobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar bergerak dalam satu kesatuan sesuai dengan rencana. Yang keempat, pengkoordinasian atau coordinating. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan mendistribusikan tugas dan tanggung jawab. Yang kelima, pengendalian atau controlling. Pengendalian proses penetapan apa yang telah dicapai, yaitu proses evaluasi kerja. Fungsi perencanaan. Perencanaan proses peletakan dasar tujuan dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Tujuan perencanaan. Yang pertama, memberikan pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. Yang ketiga, dasar pengaturan alokasi sumber daya.
Yang keempat, pendorong para perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu. Yang kelima, pegangan dan tolak ukur untuk fungsi pengendalian. Berikutnya, unsur-unsur perencanaan. Yang pertama ada jadwal, yang kedua perkiraan peramalan, yang ketiga sasaran, yang keempat kebijakan dan prosedur, yang kelima adalah anggaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.